Oke, baik. Salam Merdeka Literasi. Kita akan dengarkan bagaimana teman kita Cliff Marco Wongkar, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi, akan memaparkan satu materi tentang artikel ilmiah yang dipahaminya. Ini pemahaman menurut Cliff sendiri ya, tentang artikel ilmiah. Namun sebelumnya, satu hal yang Memo sampaikan bahwa kita patut salut terhadap Cliff, karena meskipun pada kondisi pandemi seperti ini, Cliff masih tetap tegar, karena Cliff baru ditinggal pergi, bapaknya sudah meninggal kemarin dan dimakamkan hari ini tadi sore. Jadi yang Mem salut dari Cliff adalah semangatnya yang luar biasa. Semoga ini bisa memberikan dampak yang positif ke teman-teman yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini dengan sikap Cliff dan semangatnya ya. Semoga boleh memberi motivasi buat kita semua agar tetap kuat ya. Turut berduka cita ya Cliff. Teman-teman di sini, kami para dosen pengampu mata kuliah juga menyampaikan turut berduka cita. Oke Cliff, tetap semangat, Tuhan memberkatimu. Next. Ya, terima kasih Ci. Terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan nama saya Cliff Wongkar dari Prodi Sistem Informasi USA. Akan mempresentasikan 8 artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Pengertian. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel penelitian, serta artikel ilmiah sebagai subjenis yang lain. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel dan penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel dan penelitian juga disebut sebagai artikel konseptual. Struktur teks pada artikel ilmiah. Yang pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Sementara itu, pada penelitian lebih baru dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan. Kenyataan itu antara lain disebabkan oleh luas tidaknya cakupan pokok persoalan yang disajikan dalamnya dan beragam tidaknya preferensi yang dipilih oleh penulis. Berbeda dengan artikel penelitian, karena artikel konseptual tidak ditulis berdasarkan penelitian, tentu saja artikel tersebut tidak mengandung metodologi penelitian dan presentasi data atau presentasi hasil. Untuk itu, tahap metodologi dan hasil tidak diperlukan. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Kefleksibelan itu bahkan sering berdampak pada pemberian judul pada tahapan-tahapan yang tidak selalu sama dengan nama-nama tahapan pada struktur teks. Hal ini masih dapat diterima asalkan esensi isi masing-masing teks tersebut tidak hilang dan genre mikro yang terkandung di dalamnya juga tidak diabaikan. 2. Artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah
dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut sebagai artikel opini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judulnya yang singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya adalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Bahkan seringkali seluruh artikel karakteristik struktur seperti itu berbentuk esainya. Esai ditulis dengan eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teks adalah struktur teks eksposisi dan diskusi. Eksposisi merupakan struktur teks pernyataan seperti tesis, argumentasi, reiterasi, dan diskusi. Mempunyai struktur teks seperti isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Berbeda dengan artikel penelitian atau artikel konseptual, artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak, seperti genre eksposisi atau diskusi, juga tidak mengandung abstrak. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, serta simpulan. Untuk artikel penelitian dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Untuk artikel penelitian, setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Masalah yang timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak mendapatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tertentu. Apabila di bawah tahapan struktur pada struktur teks artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut. Hal ini berarti bahwa tujuan sosial akademik teks ilmiah itu tidak tercapai. Pertama, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, serta simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris ilmuwan. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, serta simpulan. Pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Yang ketiga, cara. Dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Selain itu, pada bab pendahuluan sudah disinggung yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan, dan khusus untuk artikel penelitian sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilakukan pada artikel tersebut dan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. C. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Yang pertama, bahasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang, bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir.
B. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga harus dijelaskan. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, dan bagian alir, dan perbandingan antar kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan. Interpretasi lebih jauh dan perbandingan antar kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Pembahasan. Seperti terlihat dari namanya, bab pembahasan berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Kesimpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian, pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Yang kedua, teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang dan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas disesuaikan dengan nama persoalan yang disajikan, atau bahkan nama-nama tahapan pada struktur teks dan nama-nama subbab atau subjudul tidak digunakan sama sekali, meskipun esensi tahapan-tahapan itu ada secara implisit. Dengan karakteristik seperti itu, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi dan diskusi. Perlu diingat lagi bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah
argumentasi mendukung, argumentasi menentang, dan kesimpulan dan rekomendasi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer, tidak mengandung abstrak. Sekian, terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Oke. Terima kasih Cliff. Salam Merdeka Literasi ya. Tuhan